Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu menyusun menu seimbang ala chef. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Rufaida dengan nomor MPM 191030570. Sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Beberapa cangkupan yang akan kita bahas atau agenda style. Yang pertama yaitu menu makanan seimbang. Kemudian yang kedua, kebutuhan kalori. Yang ketiga yaitu susunan menu seimbang. Yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu menu makanan seimbang. Menu makanan seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Di setiap menu makanan harus mencakup nutrisi lengkap, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Kedua, yaitu kebutuhan kalori. Tubuh memerlukan kalori yang dihasilkan dari makanan yang kita makan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalori dapat diartikan sebagai satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai tenaga atau energi. Kandungan kalori di dalam suatu makanan bergantung pada kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan itu sendiri. Kebutuhan kalori setiap orang ini berbeda-beda tergantung usia, tinggi badan, dan berat badan serta kegiatan atau aktivitas yang dilakukan per hari. Rata-rata kebutuhan kalori dan zat gizi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 yang dikelompokkan menurut usia. Kebutuhan kalori harian laki-laki dewasa kurang lebih 2.650, sedangkan perempuan dewasa kurang lebih 2.250 kal. Kebutuhan kalori berdasarkan BMR. Perhitungan di sini berdasarkan kebutuhan kalori saya. Dengan jenis kelamin yaitu perempuan, berat badan 58 kg, tinggi badan 153, kemudian usia 20 tahun dan aktivitas sedang yaitu 1,375. Dari perhitungan BMR yaitu menghasilkan sebesar 1403,2 kilokal. Kemudian dari hasil perhitungan TEE yaitu dengan rumus BMR kali level aktivitas harian yaitu menghasilkan 1,929,4. Sehingga dapat kita lihat kebutuhan energi yang diperlukan tubuh, yaitu kebutuhan proteinnya yaitu sebesar 289,41, kemudian kebutuhan lemak yaitu 385,88 kilokal, kemudian kebutuhan karbohidratnya yaitu 1254,11, kemudian kebutuhan Fe yaitu 18 mg, kebutuhan vitamin A yaitu 600 mg, kebutuhan vitamin C yaitu 75 mg, dan kebutuhan fosfor yaitu 700 mg, serta kebutuhan kalsium yaitu 1000 mg. Susunan menu seimbang dapat dilihat seperti pada tabel tersebut. Menu makan pagi yaitu nasi putih, bayam, kemudian air mineral, kemudian sayur sawi, dan tempe 2 potong. Kemudian untuk selingan siang yaitu dengan kacang tanah rebus, kemudian 1 saset kopi cappuccino. Sedangkan pada menu makan siang yaitu dengan nasi putih, telur ayam, sayur sawi, kemudian 1 buah pisang. Untuk selingan sore hari yaitu buah nangka dan permen. Kemudian untuk menu makan malam yaitu dengan nasi putih, ikan lele, sambal serta tempe 2 potong serta yogurt. Berdasarkan menu yang telah disusun, dapat kita lihat yaitu total kalori yang dihasilkan yaitu 1489, kemudian karbohidrat yaitu 204,25 gram, kemudian lemak yaitu totalnya 44,74 gram, kemudian protein yaitu 62,6 gram, kemudian Fe yaitu 5,4 mg, vitamin A yaitu 77,7 mg, kemudian vitamin C
12,0 mg, kemudian fosfor yaitu 16 mg, dan kalsium yaitu 467,1 mg. Selanjutnya yaitu analisis data. Kebutuhan kalori setiap orang ini berbeda-beda bergantung beberapa faktor. Total kebutuhan energi harian yang harus dikonsumsi tidak boleh kurang dari BMR yang ditetapkan. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Di setiap menu makanan harus mencakup nutrisi lengkap, baik itu makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, serta mikronutrien dari vitamin hingga mineral. Pencegahan kekurangan dan kelebihan gizi diperlukan pemahaman dan praktik pola hidup sehat, antara lain dengan pola makan berprinsip gizi seimbang. Penerapan prinsip gizi seimbang diharapkan dapat meningkatkan status gizi dan tercapainya status gizi optimal. Kelebihan kalori maupun kekurangan kalori di dalam tubuh tidak baik bagi kesehatan. Berdasarkan data hasil penyusunan menu seimbang, pemenuhan kalori harian belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama yaitu faktor ekonomi yang belum mampu untuk menyediakan bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh harian. Tetapi setidaknya, komponen penting seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral telah tercukupi dari berbagai bahan makanan yang diolah dan dimakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi harian yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda tergantung berdasarkan umur, berat badan, tinggi badan, serta aktivitasnya. Sehingga penyusunan menu seimbang perlu memerhatikan besaran hasil perhitungan kebutuhan energi harian tubuh seseorang untuk mengetahui berapa banyak gizi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas hariannya, agar asupan gizi sesuai dengan kebutuhan energi tubuh dapat dilakukan dengan mengatur jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap hari, agar tubuh tetap sehat dan fit. Asupan yang dibutuhkan tercukupi. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.